Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Astra Suryawan dan pada video kali ini saya akan membahas lanjutan dari pembahasan soal penilaian akhir semester kelas 8 Bahasa Inggris semester 1. Oke, langsung saja tanpa banyak basa-basi kita langsung ke soal nomor 21. Di sini ada obrolan antara Lina dan Dayu. Lina, may I use your pen? Bolehkah saya menggunakan pulpenmu? Kemudian Dayu merespon, sure, tentu. Bla bla bla, don't use the red one. There's no ink in it. Jangan pakai pulpen yang warna merah, tidak ada tinta di sana. Apakah jawabannya take the green one? Atau B, I will use my pen? Atau C, is this your pen? Atau D, the pen is broken. Jadi perhatikan di sini ya. Jadi sure di sini artinya tentu kan? Berarti kan dia memberikan respon positif atas pertanyaan Lina, apakah dia boleh meminjam pulpennya atau tidak. Kemudian, kalau kita pilih C itu salah, karena ini adalah pola bertanya. Is this your pen? Kemudian diikuti dengan tanda tanya. Jadi bukan C. Kemudian, the pen is broken. Pulpennya rusak. Juga salah, karena tidak ada kaitannya dengan persetujuannya Dayu untuk meminjamkannya. Berarti, kita bisa lihat sini antara A dan B kan. A itu silakan ambil pulpen yang warna hijau, atau B, saya akan menggunakan pulpen saya. Nah, jawabannya sudah pasti yang A, karena ini lebih masuk akal. Ya, berarti Dayu meminjamkan pulpen pada Lina, dan yang dikasih dan pulpen yang diberikan adalah pulpen yang warna hijau. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 22. Dialog antara Budi dan Desi. I want you to come to my birthday party tonight. Bla bla bla. I have a lot of homework to do. Nah, kita bisa lihat di sini Desi mengatakan saya mempunyai banyak PR untuk dikerjakan. Berarti kita tahu bahwa Desi kemungkinan besar tidak bisa datang ke pesta ulang tahunnya si Budi. Maka kita cari saja antara pilihan A, B, C, D ini mana sih yang merupakan kalimat negatif. Nah, kita bisa lihat di sini antara B dan C karena I disagree with you dan I'm afraid I cannot itu sama-sama menunjukkan kesan atau makna yang negatif. Sedangkan yang A dan D itu makna positif. Tapi kita bisa tahu kalau B, kita pilih B, ini tidak tepat karena I disagree with you, itu artinya saya tidak setuju dengan kamu. Sedangkan di sini Budi tidak menyampaikan pendapatnya, melainkan dia mengajak Desi untuk hadir ke ulang tahunnya dia. Sedangkan di sini C, I'm afraid I cannot. Saya khawatir saya tidak bisa. Nah, ini kan lebih masuk akal jawabannya, berarti jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 23. Di sini ada teks untuk soal nomor 23 sampai 26. Kita langsung saja ke pertanyaannya. Untuk soal nomor 23. Who is invited to the party? Siapa yang diundang ke pesta? Nah, kalau sudah ada pola pertanyaan seperti ini, kita langsung saja lihat antara to dan from-nya. Kalau yang dimaksud adalah siapa yang diundang, sudah pasti kita lihat to. Untuk Desi, itu artinya Desi yang diundang. Maka dari itu jawabannya sudah pasti C. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 24. How old is Rosie? Kalau pertanyaan seperti ini sudah pasti menanyakan usia ya. Berapa usianya Rosie? Kita lihat saja di pernyataan ini. Rosie is celebrating 13th birthday. Ulang tahunnya ya, ulang tahunnya yang ke-13. Nah, dari sana kita tahu bahwa usianya Rosie adalah 13 tahun. 13 itu bahasa Inggrisnya adalah 13. Nah, kita lihat di sini jawabannya adalah D, 13 years old. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 25. How long will the party be held? Berapa lama pestanya akan dilakukan atau dilaksanakan? Berarti kita lihat waktunya ya. 3.30 PM sampai 5.30 PM. Dari jam 3.30 sampai 5.30 itu memerlukan waktu 2 jam. Berarti jawabannya adalah 2 hours. Di mana jawabannya? Ya, benar sekali. Jawabannya ada di pilihan yang B. 25 jawabannya adalah B. Kemudian kita ke soal nomor 26. What will Daisy do if she cannot come to Rosie's party? Kemudian, Daisy must, apa sih yang mesti dilakukan Daisy jika dia tidak bisa datang ya, tidak bisa datang ke pestanya Rosie? Daisy harus, kita bisa lihat di sini,
Please contact Fatima. Silakan hubungi Fatima. WA garing ya garis miring SMS only. Berarti kita boleh si Desi boleh menghubungi Fatima apakah dia bisa hadir atau tidak hanya melalui SMS ya, SMS only. Nah, kita tahu bahwa C dan D itu sudah pasti tidak tepat. Berarti jawabannya antara A dan B. Kita sudah dikasih petunjuk bahwa hanya boleh menerima SMS. Sedangkan di sini kalau A, call to Fatima, menelpon, itu sudah pasti salah. Berarti jawabannya adalah B, send message to Fatima, yang artinya mengirim pesan kepada Fatima. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 27. Di sini ada dialog untuk soal nomor 27 dan 28. Mari kita lihat Riana, Sir, bla bla bla, tanda tanya. Kemudian, teachernya menjawab, sorry, bla bla bla, you have to study at school. Kamu harus belajar di sekolah. Kalau kamu ingin menonton panggung gembira, if you want to watch panggung gembira, you can watch it on Sunday. Kamu bisa menontonnya pada hari Minggu. Nah, berarti dari kalimat ini kita tahu bahwa kata kuncinya ada di kata watch. Ya, karena kemungkinan besar Riana ini bertanya sesuatu yang ada menggunakan kata watch alias menonton. Mari kita lihat mana sih yang ada kata watch-nya. Ya, kita lihat di sini A dan C ya. May I watch panggung gembira on Saturday? Kemudian yang C, will you watch panggung gembira with me? Kalau yang A, bolehkah saya menonton panggung gembira pada hari Sabtu? Kemudian yang C, maukah kamu menonton panggung gembira bersama saya? Nah, kita tahu bahwa jawaban yang paling tepat itu adalah A. Karena di sini Riana menanyakan pada gurunya, boleh nggak dia nonton panggung gembira pada hari Sabtu. Dan kemudian kita lihat di sini respon dari gurunya. Sorry, bla bla bla. Kita tahu bahwa sorry ini artinya menunjukkan respon negatif ya. Berarti kemungkinan besar pasti ditolak kan jawabannya pertanyaannya si Riana. Sorry, bla bla bla. Kalau gitu kita sudah tahu bahwa I agree with you sudah tidak mungkin jawaban yang benar. Karena I agree with you itu menunjukkan saya setuju dengan kamu. Dan juga tidak ada kaitannya ya. Kemudian yang B, I think so. Saya pikir begitu. Ini juga tidak sesuai karena Riana itu menanyakan sesuatu, bukan menyampaikan sesuatu atau pendapat. Kemudian yang C, I'd love to. Ini juga tidak sesuai karena responnya adalah sorry. Tidak cocok kita mengatakan I'd love to, yang artinya ya saya juga suka atau ya saya ingin melakukannya. Nah, kita dapatkan kesimpulan bahwa jawabannya adalah yang D. I don't think I can make it. Yang artinya, saya pikir saya tidak bisa mengizinkannya atau tidak bisa mengizinkan si Riana ini untuk menonton panggung gembira pada hari Sabtu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 29. Di sini ada teks untuk soal 29 dan 30. What kind of card does Tommy make? Jenis kartu apa sih yang dibuat oleh Tommy? Kita lihat di sini. We are all very proud of your graduation day. Kita semua sangat bangga atas hari kelulusan kamu. Jadi, kamu di sini adalah Sarah ya, karena katanya untuk Sarah dari Tommy. Apakah ini termasuk poster kelulusan? Tidak ya. Kemudian apakah termasuk kartu undangan kelulusan? Juga tidak, karena di sini dikatakan dia bangga sama Sarah. Kemudian, apakah termasuk C, graduation announcement, pengumuman kelulusan? Juga tidak sesuai. Lalu bagaimana dengan yang D? Ya, sudah pasti jawabannya D ya, karena D ini adalah graduation greeting card, yang artinya kartu ucapan kelulusan. Jadi jawabannya untuk nomor 29 adalah D. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 30. Why does Tommy give the greeting card above? Kenapa Tommy memberikan kartu ucapan yang ada di atas? Kenapa sih? Kalau kita mainkan logika kan sudah pasti dia ingin mengucapkan selamat pada Sarah. Nah, bahasa Inggris selamat itu atau memberikan ucapan selamat adalah congratulate. Nah, dari sini kita tahu bahwa jawabannya pastilah D, yaitu to congratulate Sarah on her graduation. Jadi tujuannya adalah mengucapkan selamat pada Sarah. Sedangkan kalau yang ini, yang A, to make Sarah proud of him, itu artinya untuk membuat Sarah bangga padanya. Tidak sesuai ya.
Kemudian untuk mengundang Sarah juga tidak sesuai. Kemudian yang C, untuk mengumumkan pada Sarah itu juga tidak sesuai. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 31. Di sini ada dialog untuk soal nomor 31 sampai 33. Kita langsung saja. What do you usually see in Ragunan Zoo? Apa yang biasanya kamu lihat di kebun binatang Ragunan? Nah, kita lihat di sini, kita diminta untuk milih apakah there is, there are, there was, atau there were. Nah, untuk C dan D itu sudah pasti tidak sesuai. Kenapa? Karena was dan were itu kita gunakan untuk masa lampau. Jadi, biasanya sesuatu yang bersifat masa lampau itu tidak berlaku lagi di masa sekarang. Sedangkan di sini diminta untuk menyampaikan sebuah fakta, bukan? Berarti jawabannya antara there is dan there are. Nah, kita lihat di sini, many animals in the zoo artinya banyak hewan-hewan di kebun binatang. Kalau sudah lebih dari satu, berarti kita to be-nya itu harus menggunakan are. Berarti jawaban yang benar adalah there are. There is kita gunakan jika kata bendanya itu jumlahnya cuma satu saja. Berarti ini tidak tepat ya kalau kalian pilih 31 itu A. Selanjutnya kita ke soal nomor 32. What do you like most beside looking the animals in Ragunan Zoo? Apa yang paling kamu suka selain melihat hewan-hewan yang ada di kebun binatang Ragunan? Kemudian di sini Nela menjawab bla bla bla, a huge animal museum. Sebuah museum hewan yang besar. Jadi kita suruh milih lagi, there are, there is, there are not, atau there is not. Nah, there are not sama there is not sudah pasti salah karena ada kata not-nya ya. Jadi ini artinya tidak ada ya. C dan D ini artinya tidak ada. Nah, sekarang pasti jawabannya antara A dan B. Karena ini jumlahnya satu, ingat seperti yang saya sampaikan tadi, kalau jumlahnya satu kita pakai there is. Berarti jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita ke soal nomor 33. A huge animal museum. The bold word in the dialogue above has similar meaning with. Jadi kata huge ini, saya sudah sampaikan tadi ya, bahwa huge artinya besar. Mana sih kata-kata yang cocok untuk kata besar ya di sini? Tiny, kecil, small itu kecil, mini juga kecil, dan big, ya benar sekali. D itu big. Ya, D jawabannya ya. Big artinya besar. Jadi, persamaan kata big adalah huge. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 34. Di sini ada teks untuk soal 34 sampai 38. Kita langsung ke pertanyaannya. Every weekend, I go to traditional market with my mom. The underlined word refers to. Kalau kalian sudah melihat ungkapan seperti ini artinya kalian diminta untuk mencari kata yang di garis bawah itu merujuk pada siapa? Siapa yang dimaksud untuk kata yang di garis bawah ini? I ini dalam cerita yang ada di sini, itu siapa sih? Apakah seller, seorang penjual ya, penjualnya? Apakah reader, pembaca cerita ini? Apakah writer, penulis cerita ini? Atau butcher, atau penjual daging? Nah, kita sudah tahu ya, ini cukup mudah. Jawabannya pastilah the writer, alias penulis ceritanya. Selanjutnya, when does the writer usually go to traditional market? Kita lihat saja. Di sini ada kata every weekend. Nah, berarti jawabannya adalah every weekend ya. 35 itu jawabannya adalah D. Ini cukup mudah. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 36. What does the writer's mother buy in the traditional market? Apa yang dibeli oleh ibu dari penulis di pasar tradisional? Nah, sini kita lihat ada kalimatnya. My mom usually buys vegetables such as carrot, tomato, onion. Kemudian ada fruits such as mango, apple, banana, dan lain-lain. Kita tahu bahwa ibunya itu membeli yang namanya makanan ya, makanan untuk disantap. Berarti kita cari saja mana sih yang terkaitan dengan vegetables dan fruits. Oke. Kita lihat di sini. Nah, B sudah pasti salah. Kenapa? Karena vehicles ini adalah kendaraan. Tidak mungkin kan ibunya pergi ke pasar untuk membeli kendaraan. B sudah pasti salah. Kemudian, butcher.
Butcher itu adalah penjual daging. Apakah ibunya pergi ke pasar untuk membeli seorang penjual daging? Sudah pasti tidak mungkin ya, berarti tidak masuk akal. Berarti C juga salah. Berarti sekarang fashion. Bagaimana dengan fashion? Fashion adalah pakaian. Jadi ibunya tidak ke pasar itu untuk beli pakaian. Jadi pasti salah juga. Berarti jawaban yang benar di sini adalah ya, 36 itu jawabannya A. Vegetables, fruits, dan daily needs. Apa itu daily needs? Daily needs adalah kebutuhan sehari-hari. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 37. Which statement is not true according to the text above? Mana sih kalimat atau pernyataan yang tidak benar? Not true artinya tidak benar ya. According to berdasarkan teks yang ada. Ini mana yang tidak benar? Kita lihat. The price is cheap. Harganya murah. Benar apa tidak? Kalau benar, berarti bukan itu jawabannya. Kita lihat, ya ini dia. The price is cheaper. Harganya lebih murah than the price in the supermarket. Harga di pasar lebih murah dari harga di supermarket. Benar? Ya, benar. Berarti ini true, ya. Karena kita diminta not true, berarti A bukan jawabannya. Selanjutnya, the buyer can bargain the price. Artinya, bargain ini artinya menawar harga. Boleh nggak kita menawar harga di pasar sesuai dengan teks ini? Kita lihat di sini. Bisa. I can bargain the price, ya. Saya bisa menawar harganya. Oke. Berarti ini juga true. Berarti bukan ini jawabannya ya. Kemudian C. The price is fixed price. The buyer cannot bargain the price. Harganya sudah fix ya, nggak boleh ditawar. Nah, ini tidak benar ya, tidak sesuai dengan pernyataan yang tadi bahwa dia bisa menawar harga. Berarti tanpa kita cari lagi jawaban yang D, kita sudah menemukan bahwa C itu pasti jawaban yang tidak sesuai dengan pernyataan yang ada di teks. Jadi 37 jawabannya adalah C. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 38. Is little bit dirty, stinky, and wet during rainy season. The word stinky means, nah kalau ini mau tidak mau kita menghafal ya. Kita harus tahu dulu stinky itu apa sih maksudnya. Nah, kita mainkan logika saja ya, bahwa ada kata rainy berarti hujan ya. Kemudian wet artinya basah. Nah, di pasar itu biasanya kan agak becek ya, agak kotor, kemudian basah di musim-musim hujan. Dan stinky itu artinya bau ya, berarti aromanya tidak sedap. Sekarang kita cari. Clean artinya bersih, large artinya besar, dan ini baunya tidak sedap. Kemudian fragrance itu harum. Berarti jawabannya adalah C, smells bad. Untuk yang D, fragrance ini kita biasa sering jumpai nanti di iklan-iklan parfum. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 39. Fill the blank space using the best answer. Kita diminta untuk mengisi yang kosong ini dengan jawaban yang paling cocok. Kemudian kita lihat sini. Don't be lazy. Jangan malas. Get up and have some exercise outside. Jangan malas, bangun dan olahragalah di luar. Apakah jawabannya what are you doing? May I go with you? Atau C, Aldi let's go out? Kemudian D, Aldi will you go? Kita tahu ya, kalau kita bisa tebak di sini, A, B, dan D itu semua pola bertanya. Sedangkan C di sini adalah perintah. Aldi, let's go out. Aldi, ayo kita keluar. Berarti sudah kita tahu ya bahwa jawabannya itu adalah yang C. Aldi, let's go out. Kemudian kita ke soal yang terakhir di sini. Soal nomor 40. Fill the blank space using the best answer. Di sini ada obrolan antara Mrs. Siti dan Ayu. Ayu, have a seat. Artinya silakan duduk atau tolong duduk. Go back to your group. Kembali ke grupmu. Oke. Terus Ayu menjawab, sorry ma'am, bla bla bla, return. Return artinya mengembalikan. This dictionary to the library. Dictionary artinya kamus, library artinya perpustakaan. Berarti kita tahu bahwa Ayu ini ingin mengembalikan kamus ke perpustakaan dan dia bertanya pada Mrs. Siti. Sekarang kita lihat apakah jawabannya can you yang artinya bisakah kamu? Berarti
Kalau kita gunakan A pasti salah, karena tidak mungkin kan Ayu meminta gurunya mengembalikan kamusnya ke perpustakaan. Kemudian yang B, bolehkah saya mengembalikan kamus? Nah, kita tahu B itu adalah jawaban yang paling mungkin ya. Tapi kita cek juga dulu yang C. Will you? Maukah kamu? Nah, ini juga sama ya. Can you dan will you sama-sama meminta gurunya untuk mengembalikan. Lalu dengan yang D, let's, ayo. Berarti ini mengajak sama-sama untuk mengembalikan kamusnya ke perpustakaan. Jadi let's juga tidak tepat ya, kurang tepat kalau kita gunakan let's. Nah, dari sana kita dapat kesimpulan bahwa jawaban yang tepat adalah B. Jadi 40 jawabannya adalah B. Nah, itu dia pembahasan tentang PAS kelas 8 semester 1. Semoga bisa dipahami, dan jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe. See you again in the next video. Bye-bye.